Gimana? Keren kan anak negeri? Yang kalian lihat bukan koboi insaf ya, tapi joki kuda yang ada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kuda-kuda ini merupakan kuda-kuda yang disiapkan untuk lomba pacuan kuda yang ada di Kabupaten Bone. Seperti kuda-kuda pacuan pada umumnya, sebelum mengikuti lomba, kuda-kuda ini harus dirawat dan dilatih terlebih dahulu. Biar nggak penasaran, langsung saja kita ke kandang kudanya deh. Kuda-kuda yang biasa ikut lomba atau pacuan kuda biasanya kuda-kuda yang berasal dari Jeneponto. Kuda-kuda dari Jeneponto memang terkenal sebagai kuda pacuan karena kuda dari Jeneponto memiliki bentuk tubuh yang kekar dan fisik yang kuat. Tuh lihat, badan kudanya kekar banget kan? Tidak heran kalau kuda-kuda di Sulawesi Selatan ini sering dimanfaatkan tenaganya untuk membawa hasil panen sawah atau kebun, ataupun menjadi alat transportasi. Untuk pakannya sama seperti kuda-kuda pada umumnya, yaitu dedak maupun rumput gajah. Kalau sudah mau bertanding dikasih rumput. Kalau terlalu sering dikasih rumput membuat kudanya terlalu gemuk dan tidak kekar. Jadi pemilihan pakan juga penting untuk persiapan kuda mengikuti lomba. Biasanya kuda dikasih makan 2 kali sehari, yaitu di pagi dan sore hari. Setelah diberikan pakan, baru kita bersihkan dan beri pijatan. Anak negeri, kuda-kuda ini sebelum dilakukan pelatihan atau sebelum bertanding biasanya diberikan pakan ya, Pak ya? Nah, diberikan pakan, lalu dimandikan, habis itu dipijit ya, Pak. Habis dipijit, baru deh kita langsung ke pertandingan. Betul? Betul, anak negeri. Pijatan pada kuda akan membuat kudanya menjadi lebih rileks dan tenang. Jadi kudanya nanti akan mudah diatur. Setelah dipijat dan diberi makan, saatnya kudanya dilepaskan ke lapangan yang luas. Di lapangan ini memang banyak kuda-kuda yang sengaja dilepas. Tujuannya agar kuda tidak mengalami stres dan sekaligus untuk mencari makan. Di lapangan rumput yang luas ini menjadi arena yang pas untuk melatih kuda-kuda sebelum bertanding. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, biasanya mengadakan lomba pacuan kuda ketika masa panen raya tiba. Jadi setelah panen padi, biasanya akan dilaksanakan lomba pacuan kuda di daerah persawahan yang sudah dipanen. Nah, karena sebentar lagi musim panen tiba, jadi kuda di Bone harus dilatih agar siap untuk bertanding nanti. Jadi kuda-kuda di sini belum bertanding ya, hanya latihan dan pemanasan saja. Kuda ini awalnya memang sulit untuk diatur. Tetapi berkat latihan yang rutin, kuda-kuda ini bisa patuh dan siap untuk bertanding. Di daerah Bone, pemilik kuda biasanya akan memiliki joki kuda untuk menunggangi kudanya pada saat pertandingan. Nah, sekarang aku coba lagi buat tunggangin kudanya. Ternyata sulit juga untuk menunggangi kuda. Sepertinya aku nggak berbakat buat jadi joki kuda, anak negeri. Lari! Anak negeri, memang untuk mengontrol kuda ini atau menunggangi kuda ini agak gampang-gampang susah, apalagi kalau kuda betina. Jadi kalau kuda betina itu jarang sekali digunakan untuk perlombaan atau pertandingan kayak gini. Ayo, ini aja susah. Jalan. Sekarang kita coba kalau kuda itu ditunggangi dengan joki kuda. Wah, ternyata kelihatan bedanya ya. Ketika sama joki kuda, kudanya bisa berlari cepat. Seolah-olah kudanya tahu keinginan dari joki kuda. Tapi untuk menjadi joki kuda, perlu waktu dan banyak latihan dengan kuda agar bisa mahir seperti bapak ini. Nah, anak negeri, kalau zaman dulu, kuda itu sebagai alat transportasi utama. Namun sekarang, kuda banyak digunakan sebagai, apa om? Biasa, lomba di? Yes. Biasa digunakan untuk lomba di suku Bugis ini. Ya, betul banget. Pada dasarnya, semua hewan dapat dijinakkan, asalkan harus terbiasa dengan keberadaan manusia. Begitu pula kuda ini harus terbiasa dengan keberadaan manusia.
Masih di Kabupaten Bone, kali ini aku lagi di daerah Palete. Daerah ini memiliki lahan yang berbukit dan banyak perkebunan. Tuh lihat, sekarang aku lagi di kebun kacang panjang nih. Pas banget nih ibu-ibu di sini, merupakan petani kacang panjang. Kebetulan kacang panjang ini sudah siap panen. Kacang panjang merupakan tanaman yang bisa tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Biasanya petani Palete menanam kacang panjang di awal atau akhir musim hujan. Tanaman kacang panjang biasa akan berbunga pada umur 30 hari. Ketika sudah masuk hari ke-45, nah baru kacang panjang ini siap untuk dipanen. Kalau di daerah Palete ini memang kalau panen bareng ibu-ibu seperti ini. Untuk memanen kacang panjang ini hanya menggunakan pisau, gunting, dan wadah untuk menyimpan kacang panjang. Bisa juga pakai tangan kosong, tapi harus berhati-hati memetiknya ya. Memetiknya harus di bagian ujung kacang panjangnya. Kalau tidak di bagian ujung, nanti kacang panjangnya tidak tumbuh lagi. Panjang-panjang begini sih. Anak negeri, untuk menanam kacang panjang seperti ini ada beberapa kendala atau kesulitannya. Salah satunya yaitu sumber air. Nah, kacang panjang itu akan bertumbuh sangat pesat kalau dekat dengan sumber air. Apalagi di sini tuh banyak hamanya. Salah satunya ini anak negeri. Ada bekicot. Nah, bekicot dan semut itu juga salah satu hama untuk kacang panjang. Tuh lihat, kacang panjangnya seger-seger banget ya. Karena dipanennya sama banyak orang, jadi nggak kerasa sudah banyak saja nih kacang panjangnya. Santai, banyak ini kacang panjangnya. Sini saya bantuin. Oh, sudah dipanen begini toh kacang panjang. Biasanya itu ada tradisinya. Tradisi apa itu? Tradisi Malanca. Malanca? Iya. Oh, Ayo. penasaran tradisi Malanca itu seperti apa? Ayo, Ayo. kita mau lihat, Non. Ayo. Ayo. Wah, ada apa tuh rame-rame? Oh, ini yang namanya tradisi Malanca. Memang ya Indonesia memiliki banyak tradisi unik. Salah satunya tradisi Malanca atau adu betis. Untuk mengakhiri masa panen raya sekaligus untuk ucapan syukur atas hasil panen yang didapat, masyarakat Sulawesi Selatan melakukan tradisi Malanca. Umumnya Malanca dilakukan oleh masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja. Malanca ini sebenarnya merupakan permainan tradisional yang biasa dilakukan sekumpulan pria dengan diiringi oleh tabuhan gendang. Kalau cuma nonton saja nggak seru. Sekarang aku coba mau ikut tradisi Malanca juga. Malanca berasal dari kata lanca yang berarti menyepak menggunakan tulang kering. Walaupun terlihat mudah, tapi tetap Malanca ini ada aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya menyepak atau menendang tidak boleh asal. Sasarannya itu harus bagian kaki atas tumit dan tidak boleh menendang di atas betis atau ke tulang kering karena bisa membuat cedera kaki. Salim. Anak negeri, Malanca atau adu betis ini memang harusnya dilakukan oleh profesional karena harus ada tekniknya, ada teknik khususnya juga untuk melakukan Malanca ini dan ada peraturannya. Peraturannya tuh nggak boleh menendang di bawah betis. Jadi antara sini nih, itu yang harus ditendang dan tendangnya nggak boleh menggunakan tulang atas, tapi menggunakan sini sandinya. Dua orang dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda. Satu wasit yang akan memastikan kuda-kuda pemain agar tidak jatuh saat betisnya ditendang kaki lawan. Tradisi Malanca ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan kaki setiap pemain dan mengingat jasa leluhur yang telah menjaga kerajaan Bone. Bahkan, dulu tentara kerajaan Bone sering melakukan tradisi Malanca ini ketika sedang dalam perjalanan menuju medan perang. Tradisi Malanca ini memiliki makna yang mendalam. Salah satunya, nilai kebersamaan yang tercermin dari kebersamaan masyarakat setempat saat memeriahkan tradisi ini.
adalah makanan khas Sulawesi Selatan yang biasanya dimakan langsung atau dengan lalapan. Nah, anak negeri, bukan cuma dengan lalapan, tapi dimakan juga dengan kacang panjang, ada timun, ada wortel, dan ada yang lainnya. Wah, makanya rasanya tuh nanti asam sekali. Nah, sekarang kita bagi tugas saja ya. Soal ikan, biar aku yang urus. Untuk bumbu parape dan acar kacang panjangnya aku serahkan ke ibu-ibu. Untuk ikannya, yang kita pakai itu ikan lamuru atau lebih dikenal sebagai ikan kue. Kalau sudah, lanjut kita buat bumbu parapenya. Sebenarnya untuk bumbu parapenya hampir sama dengan ikan bakar pada umumnya. Bedanya ada tambahan kemiri yang cukup banyak dan sedikit ketumbar dan merica. Setelah bumbu-bumbu ini halus, baru tambahkan kecap manis. Lalu aduk hingga merata. Sip lah, sudah jadi nih bumbu parapenya. Oh iya, hampir lupa, acarnya belum dibuat. Untuk bikinnya nggak ribet, hampir sama seperti membuat acar pada umumnya. Bedanya acar untuk ikan bakar parape ini ada tambahan kacang panjang, bawang merah, dan bawang putih. Semua bahan tadi kita campur jadi satu. Sebelum diaduk, tambahkan sedikit garam dan cuka tentunya. Kalau sudah, aduk deh hingga tercampur semuanya. Sekarang saatnya kita bakar ikannya. Oh iya, jangan lupa dioles bumbu parapenya yang sudah dibuat tadi. Mengolesnya harus merata ya, agar bumbunya meresap sampai ke dalam daging ikannya. Anak negeri, ikan bakar parape ini mirip-mirip saja seperti ikan bakar pada umumnya. Namun yang membedakan ikan parape dengan ikan bakar yang lain, karena di sini menggunakan bumbu kemiri. Itu dia yang uniknya, apalagi dia ini banyak rempah-rempahnya. Makanya rasanya lebih enak, lebih mantap. Tapi ikan bakarnya ini harus menggunakan ikan laut, tidak bisa ikan air tawar ya Tante? Jangan lupa anak negeri, setelah dibalik dibumbuin lagi ya, biar rasa ikan bakar parape ini menjadi lebih enak tentunya. Kalau sudah matang, langsung sajikan acar kacang panjang. Menggoda banget anak negeri. Ciri khas bumbu parape ini bumbunya kental mirip seperti sambal. Ikan bakar bumbu parape enak banget. Bumbu olesnya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikannya. Bagaimana? Apalagi pas dimakan dengan acar kacang panjang. Ada rasa gurih, asam, dan sedikit pedas. Pokoknya makin nambah kenikmatannya. Anak negeri, jenis makanan yang dibakar seperti ayam maupun ikan itu memang sangat enak untuk dinikmati. Namun harus berhati-hati saat membakarnya. Jangan sampai hangus atau gosong seperti ini. Karena di dalamnya itu ada zat karsinogenik penyebab kanker. Makanya kalau bakar ikan itu harus rajin dibulak-balik, biar dilihat sudah hangus atau belum toh. Habis itu bisa dimakan. Kayak gini. Enaknya.